bangun subuh jangan kelewatan demikian. Sholat jangan lewat. Mulai awal cari tempat tarawih. Mas Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan WNI keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies, nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Pencitraan pakai anak, Anies terbukti tak bisa andalkan dirinya. Ditulis oleh Manuel dari Stewart.com. Di bawah banyak yang diisukan, itu Pak Jokowi itu PKI. Banyak yang seperti itu coba. Padahal PKI dibubarkan tuh tahun 65. Saya lahir 61, berarti saya baru umur 3-4 tahun. Masa ada PKI balita? Pemimpin macam apa sih Yohanis ini? Bermimpi mau menjadi presiden. Orang ini tidak bisa ngapa-ngapain. Apa yang dikerjakan hanyalah kesia-siaan dan pencitraan murahan. Semua proyeknya gak ada yang benar. Setelah isu SARA dan agama, lewat relawannya di media sosial, Anies dicitrakan sebagai sosok yang sayang anak. Padahal kalau mau dikata anaknya ada kontribusi apa ya terhadap kepemimpinan Anies selama ini? Dia membuktikan dirinya tidak bisa diandalkan. Saya tidak lagi mau ngomongin anaknya, karena anaknya nggak ada urusannya sama saya. Istrinya juga nggak saya kritik meskipun menjadi bagian dari Pemprov DKI Jakarta yang dapat dana hibah. Saya nggak akan menjadi seperti relawan Anies yang menghina anak, istri, dan keluarga besar Joko Widodo. Anak Jokowi dibilang sama relawan Anies hamil di luar nikah. Istri Jokowi difitnah sebagai yang enggak-enggak. Keluarga Jokowi dihina juga, dikatakan keturunan PKI alias komunis. Bapaknya orang Singapura dan ibunya yang sudah almarhum dihina dengan jahat oleh relawan Anies. Saya kira ini adalah penghabisan karakter. Tapi lucunya, Anies malah bawa-bawa anaknya untuk melakukan pencitraan. Dibilang anaknya menjadi bukti bahwa Anies bisa memimpin keluarga. Saya yakin Anies bisa memimpin keluarganya dengan benar kok. Tapi kalau urusan duit beda kasus toh. Saya kira kita bisa mengetahui dan menganggap bahwa standar kepemimpinan itu bukan dari keluarga. Memang pemimpin yang baik bisa mengatur keluarga dengan baik seperti Pak Jokowi, tapi logikanya jangan dibalik. Orang yang bisa memimpin kota atau negara memang betul harus bisa juga memimpin keluarganya dengan baik. Tapi nggak semua pemimpin yang keluarganya bisa diatur dengan baik tentu bisa memimpin kota. Ngaco itu logikanya. Jangan dibalik-balik. Selama ini kita tahu bahwa memang Joko Widodo adalah sosok yang luar biasa dalam memimpin negara dan keluarga. Tapi kalau Anies, dia anggap saja bisa memimpin keluarga. Tapi kalau memimpin kota aja nggak bisa, gimana mau memimpin negara? Sudah ada bukti nyata bahwa kepemimpinan Anies ini ngaco banget. Beda sama Pak Jokowi. Pak Jokowi jelas bisa memimpin negara ini. Membawahi banyak kementerian dan menjadi sosok yang begitu merakyat dan sederhana. Pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia adalah pemimpin yang merakyat dan tidak sembarangan kasih anak duduk di meja kerja. Memang pencitraan Anies kalau mau dibantah terlalu mudah dan pasti ada kok. Karena Anies ini nggak natural jadi pemimpin. Dia ini banyak pencitraan murahan, berbau-bau agama, suku, ras, dan antar golongan. Mau hancur Indonesia? Pilih Anies. Jangan mau ditipu sama video-video pencitraan murahan. Ketika rumah ibadah dilarang digunakan oleh Anies, langsung sepi loh. Nasdem, PKS, dan Demokrat sudah mengambil kesalahan fatal atas memilih tokoh yang didukung radikalisme dan pengacau. Bagaimana kalau menurut Anda? Wah, nanti kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden, nanti organisasi-organisasi seperti FPI, HTI yang sekarang dinyatakan sebagai organisasi terlarang, nanti bisa dikembalikan lagi dan tidak dilarang dan akhirnya jadi berkembang lagi. Ya. Jadi begini, Ayo Prof. buat Anies, kalau dia jadi presiden, FPI dan HTI ini sumalakam. Bagaimanapun,
Yang kita ketahui bahwa ketika Anies menjadi gubernur, itu dukungan FPI dan HTI itu ada dan besar. Blunder gede, bak makan buah si malakama. Anies takut kehilangan pendukungnya. Lagi-lagi ditanya kalau jadi presiden, HTI dan FPI dihidupkan kembali. Jawaban Anies muter-muter kayak gangsing. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Organisasi yang sudah dilarang itu akan tetap kita larang. Pasti. Ya. Kita tunggu nanti yang ngomongnya Pak Anies dan Pak Surya Paloh. Ini headline Nah, ini itulah. Ini adalah bentuk inkonsistensi dari seorang Anies. Jadi sebetulnya tidak ada yang aneh bahwa konsistensi dari seorang Anies adalah sifat inkonsistensinya dia. Entah sudah berapa kali bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan kalau ditanya soal HTI dan FPI selalu bungkam. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini selalu enggan menanggapi deklarasi yang mendukung dirinya sebagai calon presiden di periode 2024 sampai 2029. Di mana dalam deklarasi tersebut terdapat anggota ex-FPI dan HTI, organisasi yang dilarang oleh pemerintah. Hal itu pun terungkap dalam potongan video wawancara eksklusif di podcast YouTube Mary Riana pada Jumat 10 Februari yang direpost oleh akun Twitter @marquez_93 beberapa saat lalu. Dalam video tersebut ketika ditanya Mary Riana, jika Anies Baswedan menjadi presiden, jangan-jangan organisasi terlarang HTI dan FPI dihidupkan kembali. Jawaban Anies malah muter-muter kayak gangsing. Lantas Marquez pun menyatakan kalau Anies beneran jadi presiden di 2024 mendatang, otomatis 1000% pasti ormas terlarang HTI dan FPI hidup kembali. Sebab menurut Marquez, hanya kepada Anies, HTI, dan FPI berharap, bukan kepada capres yang lain. Ya jelaslah kalau FPI dan HTI lebih berharap sama Anies ketimbang kepada capres lain. Ya kali berharap sama Ganjar atau Prabowo, yang ada ormas terlarang yang jelas-jelas diberangus pemerintah kok mau dikasih panggung? Apa nggak salah kaprah membiarkan ormas yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah dibiarkan tumbuh subur seperti rumput ilalang? Dan fakta yang kedua, mengapa HTI dan FPI hanya bisa berharap kepada Anies? Karena ia adalah pendukung kelompok intoleran dan radikal. Terlebih, jawaban Anies saat ditanya Mary Riana, ia malah membeberkan soal rekam jejaknya saat menjadi gubernur. Lah, emang siapa sih yang nggak tahu rekam jejak Anies di DKI Jakarta itu seperti apa? Politik identitas saat Pilkada 2017 itu apa namanya? Kalau tidak mendukung kelompok intoleran, tidak mensolatkan jenazah dan bermain api isu SARA, itu apa namanya kalau nggak berpihak sama politik identitas? Emang lucu sih kalau ngomongin Gubernur yang pandai bersilat lidah satu ini. Bahkan warganet lain pun juga ikut angkat bicara soal blundernya pernyataan Anies Baswedan ini. Misalnya dari akun @alex_suprijadi yang mengatakan, jelas gak berani jawab dia. Demi nafsu gak peduli apapun, Anies akan selalu mempermainkan kata-katanya agar nafsunya tercapai. Kemudian dari akun @darmaji bilang, catat, saat ditanya soal masa depan, jawablah dengan rekod masa lalu. Dan rekod Anies semua sudah tahu. Dari mulai bambu mesum, patung sepatu, tugu peti mati, sumur resapan yang gak jelas, kelebihan bayar di sana-sini, pohon mahoni Monas yang hilang, DP 0 yang gagal, semuanya sampah. Apalagi semuanya melansir dari detik.com, FPI dan HTI dinilai bisa jadi buah si malakama bagi Anies Baswedan jika terpilih jadi presiden. Hal ini disampaikan oleh politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan. Jadi begini, buat Anies kalau dia jadi presiden, FPI dan HTI ini si malakama, kata Zulfan Lindan dalam diskusi adu perspektif detik.com dilansir dari Detik News, Rabu 1 Februari 2023. Zulfan menjelaskan soal peran FPI dan HTI dalam memenangkan Anies di Pilgub DKI Jakarta 2017. Ia juga menyinggung soal mobilisasi kelompok-kelompok Islam yang berseberangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pergerakan kelompok-kelompok itu disebut Zulfan berbeda dengan partai politik. Sebab, kata Zulfan, kalau partai-partai kan sembunyi nih, ya kan? Main di TPS-TPS saja, kalau mereka ini jelas. Kemudian dengan ada peristiwa-peristiwa tertentu, akhirnya ini dilarang, kan gitu. Zulfan juga mengatakan seandainya Anies Baswedan terpilih jadi presiden di 2024,
maka kedua organisasi ini akan menuntut untuk direhabilitasi dan dipulihkan namanya. Tak hanya itu, Zulfan menilai dua organisasi ini akan menuntut sebagai imbalan setelah memenangkan Anies Baswedan. Zulfan tidak membantah jika secara hukum kedua organisasi ini akan tetap terlarang. Namun demikian, menurutnya, kedua organisasi ini nantinya tetap akan menuntut Anies. Nah, jadi benar kan? Kalau tandanya Anies itu diam atau bungkam, atau jawabannya muter-muter kayak gangsing, tandanya Anies bisa saja akan memulihkan dan merehabilitasi nama HTI dan FPI saat ia jadi presiden. Bagaimana menurut Anda?